Tapi saya mohon jangan lagi menjelek-jelekan apalagi membenarkan hal-hal yang menyakiti hati non-muslim. Shalom, salam damai sejahtera saudara sekalian dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di channel Berpikir Lurus Berhati Tulus. Bantu kami like dan subscribe video ini. Hidupkan tombol loncengnya supaya saudara tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari kami. Dan tentu kami mengupdate berita-berita terkait perkembangan keyakinan iman Kristen dan juga apologet, yaitu membantah dan meluruskan setiap pernyataan-pernyataan atau setiap oknum-oknum yang berusaha untuk menyerang iman kekristenan dengan merendahkan kitab suci Alkitab dan juga ketuhanan Yesus Kristus. Nah, kali ini saudara sekalian, kita akan melihat dan menyaksikan sebuah cuplikan video singkat, dan ini adalah pesan menohok dari seorang artis, dan sekaligus juga mendoakan artis Daniel Mananta ini jika ingin mualaf semoga jalannya lancar dan lurus dan menemukan jalan kebenaran itu. Nah, pesan ini juga mengingatkan kepada Daniel Mananta agar jika ingin mualaf, alangkah baiknya tidak perlu membawa agama-agama asalmu atau tidak perlu membawa nama Tuhanmu yang pernah kau sembah, yang pernah kau puja. Apalagi Daniel Mananta ini beberapa hari yang lalu membuat sebuah pernyataan yang penuh kontroversial tentu di kalangan umat Kristen, yaitu Daniel Mananta telah sepakat dan sependapat dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad, yaitu mengenai salib Kristus, bahwa di dalam salib itu ada semacam jin kafir atau roh jahat di dalamnya. Nah, pernyataan ini tentu kita tahu bahwa Daniel Mananta ini adalah seorang penganut Kristen ya. Nah, namun pernyataan ini menuai polemik di kalangan umat Kristen. Saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan atau pernyataan dari seorang artis ini kepada Daniel Mananta. Jika ingin mualaf atau berpindah keyakinan, alangkah baiknya jangan bawa nama agama asalmu, apalagi itu menjelek-jelekkan, maka itu tidaklah benar. Nah, mari kita melihat dulu apa yang disampaikan oleh artis ini kepada Daniel Mananta. Ini dia videonya. Buat video Daniel yang telah mualaf, saya mendoakan bagus jalannya di keyakinan yang baru. Tapi saya mohon jangan lagi menjelek-jelekan apalagi membenarkan hal-hal yang menyakiti hati non-muslim. Selamat. Dari pernyataan tersebut kita melihat bahwa sudah jelas dan terang benderang bahwasannya Daniel Mananta mualaf. Bagaimana tidak, dia telah membuat suatu pernyataan yang begitu kontroversial dan tentu menyakiti hati umat Kristen. Dan saudara sekalian, di sini saya akan membahas sedikit bahwa memang pilihan untuk beragama itu adalah hak bagi setiap orang untuk memilih keyakinannya masing-masing. Namun apa yang dibuat oleh Daniel Mananta ini tentu adalah sesuatu yang salah dan sudah menyakiti umat Kristen. Apalagi ia membuat suatu pernyataan yang juga mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir atau ada semacam roh jahat. Dia mengambil atau mengutip kitab suci Alkitab dari Yesaya 44. Di sana menyebutkan bahwa kebodohan menyembah patung. Dan dia menantang para orang-orang Kristen atau pengikut Kristus jika berkomentar, baca dulu Yesaya 44. Kita baca dan memang kita sudah pahami apa yang dikatakan oleh Daniel Mananta ini memang adalah suatu pernyataan yang salah. Karena apa? Di dalam Yesaya pasal 44 memang adalah pengajaran atau contoh-contoh tentang penyembahan berhala atau perbuatan-perbuatan orang kafir pada zaman dulu. Dan itu pada zaman Nabi Yesaya. Yesaya ini telah berusaha untuk mengingatkan setiap para umat Tuhan pada saat itu agar tidak menyembah berhala kepada patung-patung tuangan atau patung-patung buatan ataupun mezbah yang itu terbuat dari kayu ataupun besi, supaya tidak menyembah berhala kepadanya. Karena semua adalah dibuat oleh tangan manusia
lalu kemudian disembah. Itulah tidak benar. Nah, pernyataan ini Daniel Mananta mengatakan bahwa kemungkinan orang-orang Kristen ini bodoh dan sudah menyembah kepada patung. Apalagi patung yang dibuat oleh tangan manusia, baik itu besi ataupun kayu lain dan sebagainya. Namun kita juga perlu bertanya, apalagi kita mengikuti daripada logika berpikir Daniel Mananta. Kalau kita mengatakan demikian, maka perlu juga kita bertanya, setiap aksesoris yang kita pergunakan di rumah atau di badan kita, semacam mungkin lukisan apapun, terbuat dari besi atau kayu, apakah itu termasuk penyembahan berhala atau tidak? Ya, semoga Daniel Mananta menemukan jalannya dan tidak lagi menjelek-jelekan agama asalnya, apalagi menyebut nama Tuhannya dan juga menantang umat-umat Nasrani atau umat-umat Kristen. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.